Jadi perokok itu keren kok, dan gak salah. Selama kamu sudah cukup umur, sudah legal untuk membeli dan menggunakan rokok. Statement aku ini bukan untuk ajakan, tetapi karena video kali ini aku mau bahas tentang rokok. Sekalian aja kita jabanin fakta-fakta di balik merokok. Welcome to Teresa Learns, dan mari kita bahas tentang rokok. What cigarette do you smoke, doctor? The brand named most was Camel. Yes, surveys show more doctors smoke Camels than any other cigarette. Smoke Camel, the cigarette so many doctors enjoy. Kalian tahu gak, seperempat dari penduduk dunia ini adalah perokok. Dan ini kita baru bahas rokok yang bukan berbentuk e-cigarette, vape, atau bentuk-bentuk lainnya yang ada di pasar saat ini. Coba dari 1/4 orang di dunia ini, kita zoom in lagi. Melihat data bulan Februari tahun 2024, Indonesia duduk dalam posisi kedua perokok terbanyak di dunia, setelah Romania, dan juga sebelum Turki. Intinya, Indonesia adalah ranking kedua dalam hal merokok deh. Oke, cukup ngomongin datanya, aku mau bahas kenapa rokok itu keren, dan terutama enak. Rokok ketika dibakar mengeluarkan 5.000 lebih zat kimia dengan 3 bahan utama yang sering kita dengar, tar, karbon monoksida, dan juga nikotin. Rahasia orang merokok juga merasa enak. Saat merokok, zat nikotin masuk ke tubuh dan mencapai otak hanya dalam 10 detik. Merokok itu juga keren. Keren karena banyak orang menganggap rokok sebagai identitas sosial. Bahkan banyak perokok mulai dari zaman sekolah, pada saat usia masih muda. Dan ini bisa kita lihat di tongkrongan, seperti kafe, bar, klub, dan kalau di Indonesia juga masih banyak tempat yang memperbolehkan merokok indoor. Sering dengar kan istilah smoke break? Nah ini dia yang bikin kita ketagihan atau memberikan rasa part of the group supaya nggak FOMO. Big Tobacco atau perusahaan rokok besar pun di Indonesia tahu caranya mengiklankan rokok dengan messaging yang terkesan adventurous, keren, dan juga pemberani. Karena itu dia messaging yang mereka mau sampaikan ke end user-nya, yaitu perokok. Tapi khususnya untuk para perokok aktif atau bagi yang mau mulai, kamu sudah tahu belum efek rokok terhadap tubuh kamu? Ketika kita mulai pertama kali menghisap rokok, untuk para perokok yang sudah akut atau chain smoker, biasanya kantong udara di paru-paru sudah tidak kuat kemampuannya untuk menyerap oksigen yang ditandai dengan sesak nafas. Bahkan data menunjukkan kalau penyebab utama dari kanker paru-paru di seluruh dunia adalah 90% disebabkan oleh merokok. Selain efek di dalam tubuh kita, efek di luar tubuh kita juga kelihatan banget kalau kamu merokok. Perokok biasanya mengalami penuaan dini, seperti kerutan, gigi kuning, plak berlebihan di gigi juga, dan termasuk keriput. Balik lagi, ini semua disebabkan oleh zat dan bahan kimia yang terdapat di dalam rokok. Nih, aku tunjukin di sini. Sekilas search Google aja, ingredients apa aja sih yang ada di dalam rokok. Kamu bisa lihat betapa banyak zat-zat kimia yang seharusnya tidak ada di tubuh. Jadi nggak heran kan, efeknya bisa melebar kemana-mana. Nggak hanya ada di paru-paru atau ada di darah saja. Tapi temen aku kan ngerokok, aku enggak. Berarti aku aman-aman aja dong. Nope, salah banget. Ada juga istilah yang kita ketahui disebut second hand smoke. Jadi walaupun kamu bukan perokok, kamu tetap bisa merasakan efeknya jika kamu berada di lingkungan perokok. Kalau di Indonesia, gimana? Menariknya, karena Indonesia adalah salah satu negara yang bebas merokok, dengan bebas merokok di sini, banyak yang memang terkena second hand smoke, baik itu di restoran, transportasi umum, atau bahkan tempat kerja. Dan ini sih yang bikin aku agak emosi ya. Harga rokok di Indonesia itu adalah salah satu harga rokok termurah di dunia. Jadi kalau kalian merasa rokok itu sudah mahal di Indonesia, kalian salah. Kalau dibandingkan harganya, rata-rata harga rokok di Indonesia adalah 1,80 US dollar atau setara dengan Rp27.000. Setara walaupun tidak lebih mahal daripada negara menengah ke bawah di dunia. Dan di negara maju seperti Singapura, Eropa, Australia, rokok dijual dengan harga minimal $8 atau setara dengan 100 ribuan rupiah. Nah, walaupun kadang masyarakat Indonesia sudah tahu kalau efek dari rokok ini jelek terhadap tubuh, tetap ada dilema dalam industri rokok di Indonesia. Karena rokok sendiri sudah mulai dibuat dari tahun 1700. Namun di Indonesia, peranan rokok sebagai sumber pemasukan negara saat ini masih sangat besar dan juga adalah salah satu penggerak ekonomi di Indonesia. Tapi walaupun begitu, dengan efek rokok yang sudah begitu nyata,
Kenapa ya masih banyak yang nggak bisa berhenti? Asumsi aku sih mungkin karena ada beberapa orang yang tidak teredukasi efek samping dari rokok tersebut. Melihat juga banyak yang mulai merokok saat masih sekolah dan mungkin masih belum bisa membuat keputusan yang baik untuk diri mereka sendiri. Ada juga yang sudah mau berusaha berhenti tetapi tetap tidak bisa berhenti, mungkin karena efek kecanduan dari nikotin. Ada juga yang simply karena lifestyle-nya dikelilingi oleh perokok dan mempunyai mindset kalau teman-teman gue merokok, kenapa gue enggak? Nanti gue merasa ketinggalan dong. Kalau mau di-list satu-satu banyak sih alasan kenapa orang masih merokok. Kadang ada juga yang turunan dari orang tuanya, kadang ada juga yang mungkin dari kelompok mainnya, ada juga yang menggunakan rokok untuk stay fokus atau mencari kenikmatan dari rokok tersebut. Tapi kenyataannya efek buruk dari rokok yang bersifat jangka panjang itu tidak sepadan dengan benefit jangka pendek yang bisa diberikan oleh rokok kepada tubuh kamu. Karena at the end of the day, kamu sendiri yang tahu apa yang baik dan tidak baik untuk tubuh kamu. Dan kamu harus bisa berani tanggung resikonya.